Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Eskom Banten bersama saya Saprudin. Sekarang kita akan melanjutkan lagi proyek wawarengan kita. Ya, pertama-tama kita membuat tabel lagi. Di sini sudah ada 3 tabel, ya, TB barang, TB karyawan, dan TB pelanggan. Sekarang kita akan membuat tabel transaksinya. Untuk tabel transaksi kita bagi menjadi 2 tabel. Ada tabel header, ada tabel detail penjualan. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus ada 2 tabel. Kita buat dulu tabelnya, field-fieldnya. Yang pertama ada nomor transaksi, tipenya varchar. Tidak usah panjang-panjang, cukup 10. Kemudian kita buat dia menjadi primary key. Kemudian ada tanggal transaksi, kita pakainya date time. Ada small date time, ada time. Nah, ini dia date time. Kalau date time dia lengkap. Date untuk tanggalnya, time untuk jamnya, waktu. Kalau kita lihat di struktur yang kita peroleh dari Indomart atau Alfamart, itu tanggalnya kan lengkap. Ada tanggalnya, ada waktunya juga. Itu sangat penting. Kemudian di transaksi itu selain ada nomor transaksi atau nomor struk, tanggal, ada juga ID karyawannya, ID kasir seperti itu. Yang varchar. Kemudian jenis customer atau jenis pelanggan. Jenis pelanggan itu maksudnya kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis pelanggan umum, yang kedua adalah tetap. Lima saja cukup ya, umum dan pelanggan umum dan pelanggan tetap. Kemudian ada, kalau dia pelanggannya pelanggan tetap, maka kita wajib menyimpan ID pelanggan di tabel transaksi ini. Sebagai bukti bahwa si pelanggan itu sudah berbelanja di toko kita. Kemudian setelah ID pelanggan, G total atau grand total. Ada subtotal, ada grand total. Kalau subtotal itu jumlah barang dikali harga barangnya. Misalkan barangnya pulpen, jumlah barangnya 2. Nah, jumlah barang dikali harga barangnya misalkan 5.000, jadi 10.000. Dari satu jenis barang itu namanya subtotal, jumlah harga untuk satu jenis barang. Sementara kalau untuk semua jumlah harga dari semua belanjaan itu adanya grand total atau total. Kita pakai integer sajalah. Oke, cukup segini saja.
kita save dengan nama tb header jual. Kita buat tabel lagi untuk detail jual. Yang pertama ada nomor urut, kita pakai integer. Ini kita buat primary key lah. Kemudian ada ini nomor transaksi. Nomor transaksi di sini fungsinya sebagai for agent key atau kunci tamu. Sementara di header jual, nomor transaksi berfungsi sebagai primary key atau kepala tabel. Jadi dia harus unik, tidak boleh ada yang sama. Sementara nanti nomor transaksi di tabel detailnya, detail jual, dia ini pasti banyak duplikat, banyak yang sama. Makanya primary key-nya kita pakai nomor urut di sini. And varchar di sini 10 sama ya 10. Kemudian ada ID barang. ID barang kemarin tuh berapa ya? ID barang 15. Setelah ID barang kira-kira untuk diskon perlu kita simpan atau tidak di sini di table? Mungkin simpan saja ya. Diskon. Oh ya, untuk setelah ID barang kan harus ada nama barang, merek, kategori, harga barang. Itu tidak perlu disimpan ke table. Dia cukup diwakili oleh ID barangnya saja. Nah, disitulah fungsi dari primary key dan for agent key atau kunci tamu. Nah, di sini ID barang itu kan dia primary key atau kepala table dari table barang, ya. Jadi field-field yang lain, nama barang, merek, kategori dan seterusnya, dia cukup diwakili oleh ID barang ini. Diwakili di sini. Gitu, di script code-nya juga nanti kita tinggal panggil primary key-nya saja, primary key dari setiap table, maka data table, keseluruhan data table atau field yang ada di dalam table itu akan terpanggil semua. Nah, jadi cukup diwakili ID barang, perwakilan saja. Nah, diskon perlu kita simpan biar tidak lupa. Setelah diskon ada KTY atau quantity. Sebentar. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Jumlah barang di table detail penjualan ini berbeda dengan jumlah stok di table barang. Kalau jumlah stok di table barang itu maksudnya stok yang ada di toko kita dan di gudang. Sementara jumlah barang yang ada di table detail ini di sini maksudnya adalah jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Jadi ada perbedaan. Oke, setelah jumlah barang ada subtotal. Nah, ini jumlah barang nanti dikali harga barang setelah didiskon.
Nah, dia dapat subtotal, adanya di detail. Jumlah dari semua subtotal adanya nanti di grand total. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Setelah subtotal tentu kita harus menyimpan yang namanya laba. Setiap penjualan ya pasti menginginkan laba. Nah, laba dari satu nomor urut ini. Di satu nomor urut ini nanti ada nomor transaksi sebagai foreign key dari table headernya. Kemudian ada ID barang yang dibeli oleh konsumen, diskonnya berapa, jumlah barangnya berapa, subtotalnya itu nanti diperoleh dari harga barang dikali jumlah barang dikurangi diskon. Nah, itu dapat subtotal. Nah, dari subtotal tentu pasti dan memang harus ada yang namanya laba. Kalau tidak dapat laba ya rugi. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita buat lagi satu table. Ini kita buat table saldo untuk laporan keuangan. Di sini ada nomor untuk primary key-nya. Kemudian ada ID. Sepuluh saja cukup. Kemudian ada jenis. Untuk nama fieldnya bebas saja sih. Kalau saya di sini pakainya jenis. Maksudnya dari jenis transaksi ya, atau jenis keuangan, jenis saldo. Misalkan kalau dari penjualan dia, maka jenisnya ini nanti diisi oleh laba penjualan. Kemudian kalau pembiayaan, misalkan pembiayaan biaya listrik, biaya air, biaya angkut barang, dan lain-lain. Ini masuknya nanti ke jenis. ID-nya bebas. Setelah jenis ada tanggal. Kalau di header namanya tanggal transaksi. Sini kita tanggal saja. Pakainya date, time. Kemudian ada debit. Debit ini setiap pemasukan masuknya ke debit. Misalkan laba penjualan masuknya ke debit. Kemudian ada lagi kredit. Nah, setiap pengeluaran keuangan masuknya ke kredit. Maksudnya angkanya ditulisnya di kredit. Setiap pemasukan keuangan dimasukkan angkanya di debit. Setiap pengeluaran keuangan angkanya disimpan di kredit. Nah, sudah begini saja set primary key. Kemudian kita save dengan nama tb saldo. Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke pembuatan script, pembuatan form penjualan, terlebih dahulu akan saya jelaskan di menggunakan Visio entity relationship diagramnya atau diagram hubungan antar table dari table header.
Di sini TB header jual, ada no transaksi, ada tanggal transaksi, ID karyawan, ada jenis pelanggan, ada lagi ID pelanggan, ada grand total. Kemudian ada detail jual. Detail jual ada fieldnya, ada nomor urut. Untuk primary key kita beri bintang di sini. Kemudian ada nomor transaksi. Karena dia foreign key kita pakai 2 bintang. Ada lagi nanti di sini ID barang, kemudian diskon, jumlah barang, subtotal, kemudian ada laba. Nah, ini konektornya ke sini. Dari mana ke mana? Ini agak susah digeser-geser. Kita geser-geser saja biar pas. Lurus ke sini. Ke nomor transaksi. Dari nomor transaksi ke nomor transaksi. Jadi maksudnya dia maksudnya nomor transaksi yang ada di tabel detail itu diambil dari nomor transaksi yang ada di tabel header jual. Kemudian tabel barangnya kita buka. Tabel barang, nah kita taruh di sini saja nih. Oh, kacau. Tabelnya saja yang kita dekatkan ke sini.
tabel barang ada ID barang, primary key, ada nama barang, ada merek, kategori, jumlah stok, satuan, harga beli, dan harga jual. Nah, nanti ini si ID barang ini, si ID barang yang ada di detail jual ini, dia diambil dari tabel sini, dari tabel barang. Si ID barang di sini sebagai origin key atau kunci tamu. Nah, begini aja cukup lah. Jadi ini hubungan antar tabelnya seperti ini. ID barang yang ada di detail jual ini diambil dari tabel barang, ya. Kemudian nomor transaksi yang ada di tabel detail ini diambil dari yang ada di header jual. Kemudian apa lagi nih? Pelanggan dan karyawan. ID karyawan ke sini. Karyawan toko. Ada ID karyawan, nama karyawan. Ada lagi kelamin, ada alamat, ada nomor kontak, dan posisi. Di sini ID karyawan sebagai kunci tamu. ID pelanggan juga kunci tamu. Ish. Nah, jadi si ID karyawan yang ada di header jual ini diambil datanya dari tabel karyawan. Arah panahnya terbalik. Nah, begitu. Satu lagi adalah pelanggan. Di tabel pelanggan ada nomor kontak tidak ya? Oh, ada.
dari ID pelanggan ke sini, ke ID pelanggan di table header. Nah, agak berantakan sedikit, nggak apa-apa lah. Nah, kenapa harus ada detail jual dan header jual? Kenapa tidak satu saja, tabel penjualan atau transaksi? Soalnya ini bisa untuk one to many namanya. Satu nomor transaksi di header jual ke banyak tabel detail jual. Maksudnya begini. Jadi dari satu nomor transaksi ini satu nomor transaksi di header jual nanti akan ada banyak nomor transaksi di detail penjualan. Nah, satu table detail jual ini dia untuk satu barang, isinya satu barang. Sementara kalau di header jual dia tidak ada barang di sini. Kalau kita buat single table penjualan saja, maka satu nomor transaksi untuk satu barang. Nih, misalkan begini nih. Adanya di sini misal. Kita ambil dari sini. Kita taruh di sini. Maka setiap satu nomor transaksi untuk satu barang. Yang ada nanti struknya panjang. 10 barang ya nomor struknya atau nomor transaksinya ada 10. Kebanyakan. Kemudian nanti akan rancu, tidak bisa dihitung green total. Nah, kalaupun bisa ya rancu lah seperti itu. Makanya dipisah dari table header jual ke table detail jual. Jadi satu nomor transaksi nanti akan berisi banyak barang. Makanya di sini kita pakai origin key nomor transaksi. Gimana yang menjelaskannya? Ini kita hapus. Mana tadi tuh? Nah, ini. Sip. ID pelanggan. Betul tidak ini? Ya, betul. Untuk lebih memahami, kita pakai yang sudah jadi nih. Nah, di sini. Ini nomor transaksi, tanggal, ID kasir, jenis pelanggan seperti ini. Ya, ID produk, nama produk. Nah, ini yang ada di sini, yang di detail atau rincian barang ini
nanti akan kita simpan ke table detail penjualan begini. Nah, header jual, data yang ada di sini kita ambil dari yang atas ini, disimpannya ke sini, ke header jual. Ini table detail jual dari sini yang bawah ini. Nah, kenapa ada dimana fungsi primary key dan origin key? Di antaranya dia untuk ini grand total nih, ya, grand total ini. Grand total ini adalah menjumlahkan subtotal yang nomor transaksinya adalah ini 34 di sini, ya. Untuk mendapatkan grand total, dia menghitung jumlah semua subtotal yang nomor transaksinya diambil dari nomor transaksi yang ada di header jual. Yang ini one to many namanya. Jadi satu nomor transaksi ini berisi banyak produk atau barang yang dibeli. Gitu maksudnya. Kalau tidak menggunakan dua seperti ini, ada header dan detail, tabelnya hanya satu, header jual saja misalkan, atau tabel penjualan saja, maka dia satu nomor transaksi untuk satu barang, ya. Ya, begitu. Contohnya ada di ini agak repot juga. Sudah hampir subuh, guys. Nah, ini celana lauk misal. Nah, ini yang contoh single table, tidak menggunakan table header dan table detail penjualan. Misalkan nomor transaksinya nih. Nomor transaksi misalkan ini tidak bisa auto number. Kode ikannya nanti misalkan diambil dari tabel ikan. Keempat, jenis ikannya nanti diambil dari tabel ikan juga misalkan. Potongan harganya misalkan. Nah, ini nanti kalau kita simpan, ya begini. Untuk barang berikutnya, maka nomor transaksinya baru lagi 5 di sini misalkan. Untuk satu barang, satu nomor transaksi, satu tanggal, satu kode karyawan, satu kode atau ID pelanggan. Gitu. Jadi kebanyakan rancu. Terus nanti di ujungnya dia tidak bisa menghitung grand total. Yang ada dia hanya ada subtotal saja, tidak ada grand total. Karena grand total itu dihitung dari total dari subtotal yang nomor transaksinya ada di form di transaksi. Nah, begitu. Jadi maksudnya seperti itu untuk
table detail dan table header. Jelas ya? Oke, karena saya bikin tutorialnya ini dini hari sampai subuh dan sudah ada azan subuh, kita berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi di episode yang akan datang. Terima kasih, selamat mencoba.